Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Teman-teman sekalian, pada pertemuan yang ketiga dalam serial Nahu Lats ini, kita akan mempelajari salah satu hal yang menjadi ciri khusus dalam bahasa Arab. Dan mungkin jarang ditemui di bahasa-bahasa lain. Mungkin ada sih, di bahasa Perancis itu ada seperti ini. Tetapi di bahasa Indonesia, bahkan di bahasa Inggris, itu tidak ada yang semirip ini gitu. Dan ini menjadi keunikan bahasa Arab. Apa itu? Yaitu isim ditinjau dari penunjukan jenisnya. Maksud jenis di sini adalah seperti halnya jenis kelamin. Jadi setiap kata benda dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelaminnya tersendiri. Oke, kita bilang jenis kelamin lelaki, itu berarti dalam bahasa Arab maksudnya adalah muzakkar. Jadi kata benda yang memiliki jenis kelamin lelaki itu berarti muzakkar. Dan jika perempuan itu muannats. Dan yang pertama kita bahas kalian adalah isim muannats. Oke, isim yang menunjukkan makna perempuan. Oke, makna perempuan. Dan isim muannats ini terbagi jadi dua. Yang pertama adalah isim muannats hakiki, yaitu hakikat. Jadi kata benda yang diartikan sebagai isim muannats hakiki ini memang pada dasarnya dia adalah perempuan. Dia adalah manusia atau hewan. Contoh sapi betina, bakoroh. Oke? Sapi betina itu bakorotun. Jadi bakorotun itu bukan sapi jantan tetapi sapi betina. Begitu pula misalnya ada siswi itu tolibatun. Jadi bukan berarti kalau kita mau bilang tolibatun itu artinya siswa lelaki, enggak. Tapi tolibatun artinya siswi. Mukminatun, yaitu orang beriman yang perempuan. Muslimatun, orang muslim yang perempuan. Contoh lagi nama perempuan. Hindun, itu kan nama perempuan ya? Ya berarti itu isim muannats hakiki, karena dia menunjukkan nama orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muannats majazi, yaitu majas. Jadi hakikatnya dia itu bukan perempuan, hanya saja dia dikelompokkan sebagai kata benda jenis perempuan. Ya, berarti selain manusia dan binatang ya, selain manusia dan binatang. Yang pertama nih contoh papan tulis, sabburotun. Padahal papan tulis tidak memiliki jenis kelamin, tapi dia digolongkan sebagai kata benda berjenis kelamin perempuan. Maktabatun, perpustakaan. Sayyarotun, mobil. Syamsun, matahari. Itu termasuk isim muannats majazi. Dan bagaimana sih kita mau tahu isim muannats itu? Ada tanda-tandanya sih sebenarnya. Jadi isim muannats itu kita bisa terdeteksi dari beberapa hal. Dan kita akan sebutkan 4 hal yang menjadi ciri kebanyakan dari isim muannats. Yang pertama adalah terdapat huruf tak marbutoh di terakhir. Jadi di akhir kata itu ada tak marbutoh. Tak marbutoh, kalau kita belajar Iqra nih, belajar Iqra dan belajar Al-Quran, kita akan tahu tak marbutoh itu jika dibaca di wakaf. Jadi kita baca tak marbutoh itu sebagai akhir dari kata yang kita wakaf di situ, maka kita baca menjadi ha. Contoh, misalnya baqaratun dalam Al-Quran, kita baca jika kita wakaf maksudnya berhenti baqarah. Jadi pakai ha. Jadi bukan baqaratun, tapi baqarah. Di dalam Al-Quran seperti itu. Tetapi jika kita membacanya dalam bahasa Arab biasa, percakapan sehari-hari, nggak masalah kita bilang baqaratun gitu. Tapi jika kita membaca Al-Quran, tak marbutoh ini kita baca sebagai ha jika berada di akhir kata, lalu kita berhenti di situ. Oke. Yang pertama tadi huruf tak marbutoh. Contoh tadi muslimatun, mukminatun, baqaratun, taibatun. Oke. Taibatun itu artinya wanita yang bertaubat. Tetapi jika misalnya nih ada nama lelaki yang diakhiri oleh huruf tak marbutoh, itu nggak masuk isim muannats. Jadi ini pengecualian ya.
setiap mufrodat, setiap kosakata yang diakhiri oleh tak marbutoh, dia akan menjadi muannats kecuali nama lelaki. Oke, misalnya nih Hamzah. Oke, paman Nabi SAW, beliau lelaki kan? Tetapi namanya ada tak marbutoh di akhir. Maka ini nggak termasuk isim muannats. Tolha, sahabat juga ada yang namanya Tolha, Muawiyah, dan lain-lain. Lalu tanda isim muannats yang kedua, setelah tadi huruf tak marbutoh di akhir, sekarang adalah nama wanita. Jadi seluruh nama wanita itu isim muannats. Zainab, Asma, Hindun, meskipun nggak ada tak marbutohnya di terakhir. Lalu, tapi ada Aisyah, itu di terakhirnya tak marbutoh di akhir kata. Lalu selanjutnya tanda yang ketiga adalah anggota tubuh manusia yang double. Jadi yang secara normalnya itu memiliki dua organ. Contoh nih, mata ada dua, telinga ada dua, tangan ada dua, dan kaki ada dua. Maka itu semua isim muannats. Oke, jadi kita misalnya bilang ini mataku, kita bilang hadhihi aini, hadhihi yadi. Seperti itu. Jadi anggota badan yang memiliki dua organ, oke, mata, telinga, dua tangan, kaki, itu kita kelompokkan sebagai isim muannats. Begitu pula na'lun dan hidha. Jadi sandal dan kaki itu termasuk muannats juga. Lalu yang selanjutnya tanda terakhir dari isim muannats yang populer, yaitu sifat yang khusus untuk wanita. Contoh, hamil, itu artinya hamil. Maka ini contoh bahasa Indonesia yang mengambil dari bahasa Arab. Banyak sekali kosakata bahasa Arab yang diserap ke Indonesia. Dan itu penelitian menunjukkan bahwa 20-25% bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Kosakatanya ya, kosakatanya. 20-25% kosakata bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Oke. Sifat lain contoh adalah murdi', yaitu menyusui. Jadi ketika kita bilang wanita yang menyusui, ini wanita yang menyusui, hadhihi imra'atun murdi'un. Hadhihi imra'atun hamil. Jadi ini adalah sifat-sifat khusus wanita. Contoh lain adalah haid. Oke. Dan sebenarnya isim muannats ini ada beberapa hal yang tidak ada tandanya. Jadi kita tahu itu muannats ya dari orang Arab asli. Contohnya nih syamsun, itu matahari. Nggak ada tanda-tanda yang kita sebutkan tadi. Lalu contohnya bi'run, sumur, harbun, perang. Itu nggak ada tanda-tanda muannatsnya kan. Tapi ini nggak terlalu banyak. Oke. Yang penting kita mengetahui 4 hal ini. Lalu yang selanjutnya adalah isim muzakkar. Tadi kita udah bahas muannats, sekarang kita bahas muzakkar, yaitu isim yang menunjukkan makna laki-laki. Dan isim muzakkar sendiri sama, terbagi menjadi 2, yaitu muzakkar hakiki, muzakkar yang menunjukkan manusia atau binatang, makhluk hidup, manusia atau binatang. Contoh pengaplikasiannya adalah thaurun. Tadi kita bilang bakorotun sapi betina, sekarang kita bilang thaurun, yaitu sapi jantan. Lalu adalah tolibun, santri lelaki atau siswa lelaki. Mudarrisun, guru lelaki. Muhammadun, nama lelaki dari seorang nabi, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah muzakkar hakiki. Sekarang yang kedua adalah muzakkar majazi, yaitu muzakkar yang tidak menunjukkan manusia atau binatang. Yaitu kitabun, contoh buku, kolamun, pena, kursi. Lalu ada babun, pintu. Itu adalah isim muzakkar majazi. Maka selain isim tanda-tanda, jadi tanda-tanda isim muannats yang tadi kita udah sebutkan, 4 hal tadi, itu adalah tanda-tanda populer dari muannats. Jika tidak ada tanda-tanda keempat tadi, hampir pasti kalau dia adalah muzakkar. Tapi tidak pasti ya, tidak pasti tapi hampir pasti. Oke. Seperti itu. Sekian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Syukron. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.